Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan urusan kita semuanya, sehingga kita pada bulan Ramadan ini Allah akan menurunkan maghfirahnya kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita di dunia ini ada orang yang kelebihan, ada orang yang kekurangan, itu semuanya takdir dari Allah SWT. Sehingga kita satu dengan yang lain tidak usah membanggakan satu dengan yang lainnya, karena kelebihan dan kekurangan itu hakikatnya adalah dari Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak membanggakan apa yang kita miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, yang pertama adalah tidak akan melihat suwarikum, fisik kita, jasad kita. Juga Allah tidak akan melihat amwalikum, harta-harta yang kita miliki. Walakinna yanzuru, tetapi Allah akan melihat apa itu? Qulubikum, yang pertama adalah hati kita, wa a'malikum, dan yang kedua adalah amal-amal kita semuanya. Dalam hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak akan melihat dari hanya sisi fisik kita saja. Kalau ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, itu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi mereka yang diberikan kelebihan itu tidak usah bangga diri, karena sekali lagi semuanya adalah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia sombong, ketika dia membanggakan diri, padahal itu yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Sebaliknya, ketika ada orang yang mungkin kekurangan dan sebagainya dari sisi fisik, itu juga sudah takdir dari Allah SWT. Maka orang tersebut tidak usah minder, tidak usah rendah hati dan sebagainya, karena segala sesuatunya Allah SWT sudah mentakdirkan kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah juga tidak akan melihat dari amwalikum, harta-harta yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena hakikatnya harta yang dimiliki juga ujian yang Allah berikan kepadanya. Ada orang yang mendapatkan harta yang melimpah, tetapi dia malah dengan harta itu bisa menyesatkan. Tetapi ada juga yang memang Allah berikan harta, kelebihan harta, tetapi dia malah menuntunnya kepada jalan yang benar, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan itu yang diinginkan. Tetapi sekali lagi, amal atau harta yang Allah berikan ini tidak menjadi patokan alat ukur Allah melihatnya. Sehingga kelebihan, sekali lagi kelebihan yang Allah berikan dari sisi harta itu adalah ujian yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu tidak menjadi alat ukur Allah melihat seseorang. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah yang kemudian harus kita bersama bangun. Apa yang Allah lihat dari kita? Yang pertama adalah qulubikum, yaitu Allah akan melihat hati kita. Amal itu sebenarnya ada dua, ada amalan yang sifatnya hati dan hanya kita dan Allah yang tahu. Kemudian ada amalan yang amal-amalan soleh dalam bentuk perbuatan. Itu mungkin manusia bisa melihatnya. Yang Allah SWT lihat yang pertama tadi adalah qulub, hati kita. Dari hati inilah nanti akan muncul yang namanya iman. Karena iman itu sifatnya abstrak, tidak nampak. Kita hanya yang tahu apakah kita mempunyai iman yang kuat atau kita mempunyai iman yang lemah. Tetapi Allah sendiri akan mengukur derajat seseorang itu dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Juga hati itu ada nanti sifat sabar, rendah hati dan sebagainya, itu munculnya dari hati kita. Dan inilah yang kemudian akan dilihat oleh Allah SWT dari sisi hati inilah.
Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan doa kepada kita semuanya untuk menguatkan hati ini supaya tetap istiqomah, tetap sabar dalam hati ini. Sebagaimana beliau senantiasa doa, ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati ini ala dinik, atas dinmu, atas agamamu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini hati yang kemudian harus kita jaga bersama, dan nanti juga akan muncul keikhlasan dalam diri kita, dalam hati yang ada ini. Kalau kita berbicara ikhlas, nanti panjang hal yang kemudian akan kami sampaikan tersendiri mungkin katanya dengan keikhlasan ini. Kemudian yang kedua yang oleh Allah SWT akan lihat di samping hati adalah a'malikum, yaitu amal-amal kita. Karena amal inilah yang kemudian akan menjadikan orang tersebut akan menuju ke keimanan, ketakwaan yang kuat itu dari amal-amal yang dia lakukan. Sebagaimana saat ini kita berpuasa, itu bagian rangkaian amal yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan bersama. Dalam rangka apa? Itulah yang akan dilihat oleh Allah SWT. Kita puasa, itulah yang kemudian akan dilihat oleh Allah SWT. Kita sholat, kita beramal-amal ibadah yang lainnya, itulah yang kemudian akan dilihat oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita senantiasa dan terus beramal kebaikan, beramal soleh, sehingga itulah yang kemudian akan dilihat oleh Allah SWT pada diri kita semuanya. Ini dua hal yang kemudian kita memberi wasiat kepada diri kami dan kepada saudara-saudara semuanya, bahwa Allah hanya melihat dua hal ini, yaitu hati kita dan amal-amal kita. Mudah-mudahan dengan kita semakin dewasa, semakin sudah sekian hari kita berpuasa, mudah-mudahan kita semakin istiqomah, hati kita senantiasa tetap dalam agamanya, dan kemudian amal-amal ini akan senantiasa banyak secara kuantitas dan kualitasnya juga akan semakin meningkat. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan hati ini, dan kalau seandainya kita sampai meninggal pun hati kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa menerima amal-amal kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Semua amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul Ramadan kita, sedekah kita, dan semuanya mudah-mudahan Allah SWT menerimanya untuk menjadi amal soleh yang nantinya akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Demikian, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.